selanjutnya disampaikan di kolom chat, gitu ya. Oke, baik, bisa kita mulai. Rifka Kamila, dipersiapkan PPT-nya. Mulai ya, Bu? Ya, dipersilakan, Rifka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sri Widyati dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Gambaran Praktik Penggunaan Obat Tradisional di Kalangan Keluarga dan Kerabat dengan Metode Survei. Berikut merupakan anggota kelompok 16. Berikut merupakan daftar isi. Yang pertama, terdapat latar belakang, kedua tujuan khusus, 3 metode, 4 hasil, 5 pembahasan, dan 6 kesimpulan. Next. Pertama, latar belakang. Next. Berikut merupakan latar belakangi pembuatan judul kelompok kami. Yang pertama, obat tradisional atau OT merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia secara turun-temurun. Kedua, jamu adalah salah satu contoh obat tradisional yang digunakan berdasarkan bahan baku yang belum terstandar. Selain itu, obat tradisional sendiri timbul karena adanya keragaman praktik, pendekatan, dan kepercayaan kesehatan dengan membuat obat-obatan berbahan dasar tanaman, hewan, atau mineral. Pada tanggal 28 Mei 2003, World Health Assembly atau WHO yang ke-56 telah mengeluarkan resolusi mengenai penggunaan obat tradisional di tingkat global. Penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengetahuan tentang obat tradisional di kalangan keluarga dan kerabat. Selain itu, survei yang dilakukan juga bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap keluarga dan kerabat mengenai penggunaan obat tradisional, yaitu jamu, obat herbal, dan tanaman obat. Kemudian latar belakang pembuatan judul menurut yuridis, yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Kedua, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Menkes per 2012 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional. Ketiga, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 003 Menkes per 2010 tahun 2010 tentang saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Next. Baik, berikutnya adalah tujuan khusus. Next. Adapun tujuan yang harapannya dapat dicapai antara lain yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan masyarakat, khususnya di kalangan keluarga dan kerabat mengenai obat herbal dengan golongan jamu, fitofarmaka, dan obat herbal terstandar. Kedua, mengetahui tanaman obat yang umum digunakan di masyarakat dari berbagai kalangan umur. Ketiga, mengetahui merek obat yang umum digunakan di kalangan keluarga dan kerabat. 4. Mengetahui akses masyarakat untuk mendapatkan obat herbal. Next slide. Next. Baik, berikutnya adalah metode. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan data primer, di mana informasi diperoleh secara langsung oleh peneliti sesuai dengan pertanyaan yang dicantumkan dalam kuesioner. Kemudian jumlah responden yang disepakati sejumlah 50 orang dengan target anggota keluarga dan kerabat, serta tidak ada batasan usia. Data diperoleh melalui pembagian kuesioner kepada anggota keluarga dan kerabat, melalui WhatsApp dalam bentuk Google Forms, yang kemudian data tersebut diolah secara statistik menggunakan Microsoft Excel, sehingga data deskriptif dapat diperoleh. Proses pengumpulan data ini dilakukan selama lebih kurang 3 minggu, terhitung dari tanggal 21 Februari hingga 13 Maret 2022. Next slide. Selanjutnya hasil, next slide. Gambar 1 merupakan tanaman obat yang diketahui responden. Rata-rata tanaman obat yang diketahui responden terdapat 4 jenis tanaman obat, yaitu kunyit, jahe, temulawak, dan kencur.
Kemudian hasil perhitungan kelompok kami, sebanyak 41 responden mengkonsumsi tanaman obat jahe, yang kemudian 23 responden lebih sering mengkonsumsi kunyit, 18 responden mengkonsumsi kencur, dan responden jarang menggunakan temulawak untuk dikonsumsi. Gambar 2 adalah bentuk racikan obat herbal yang diketahui responden. Pada gambar 2 didapati 5 jenis bentuk racikan, yaitu kapsul, tablet, minuman, bubuk, dan lainnya. Sebanyak 27 responden mengetahui dalam bentuk racikan minuman, dan yang paling sedikit diketahui oleh responden adalah bentuk tablet. Next. Baik, selanjutnya yaitu gambar 3 menunjukkan data bentuk racikan obat herbal yang dikonsumsi responden, di mana sebanyak 32 responden mengkonsumsi obat herbal dalam bentuk minuman, diikuti dengan bentuk kapsul dengan jumlah responden 13 orang. Obat herbal dalam bentuk bubuk dan tablet lebih sedikit dipilih untuk dikonsumsi oleh responden. Kemudian untuk gambar 4 menunjukkan data pengetahuan responden terhadap proses pembuatan obat herbal dalam bentuk minuman, di mana sebanyak 23 responden mengetahui proses pembuatan obat herbal dalam bentuk minuman. Jumlah ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan responden yang tidak dan mungkin mengetahui cara pembuatan obat herbal dalam bentuk minuman. Selanjutnya, pada gambar 5 adalah golongan obat herbal yang dikonsumsi responden. Terdapat 3 golongan yang umum diketahui responden, yaitu jamu, OHT atau obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Kemudian hasilnya didapati dari wawancara pada responden, sebanyak 36 responden mengkonsumsi golongan jamu, diikuti oleh OHT dengan jumlah responden 17 responden, dan fitofarmaka lebih sedikit dikonsumsi oleh responden. Pada gambar 6 merupakan merek obat herbal yang diketahui responden. Terdapat 2 jenis merek obat herbal yang sering diketahui oleh responden, yaitu antangin dan tolak angin. Hasil yang diperoleh sebanyak 16 responden mengetahui tolak angin dan lebih sedikit yang mengetahui antangin. Next. Selanjutnya yaitu ketersediaan informasi dan keamanan produk berdasarkan empiris. Yang pertama, jahe telah dipercaya sebagai tanaman obat karena mengandung gizi sebanyak 2,27% hingga 2,58%. Tanaman jahe di daerah Inggris pada abad ke-16 telah dipercaya sebagai bahan obat herbal untuk mengatasi wabah penyakit. Kemudian selanjutnya kunyit di India telah dipercaya sebagai tanaman obat karena mengandung senyawa kurkuminoid yang menunjukkan antioksidan dan minyak sirih. Untuk keamanan produk secara empiris, yaitu kunyit sudah dipercaya sejak 100 tahun sebelum Masehi sebagai obat untuk memudahkan proses pencernaan bagi diabetes, penyakit rematik, dan sinusitis. Kemudian untuk temulawak ini mengandung senyawa aktif yang mampu mencegah pertumbuhan mikroba dan antimikroba. Tumbuhan temulawak di daerah Jawa secara empiris dipercaya sebagai obat tunggal maupun campuran. Selanjutnya, tanaman obat yang dikonsumsi. Berdasarkan hasil survei yang telah didapatkan, dapat diketahui bahwa tanaman obat yang lebih sering dikonsumsi pada kalangan kerabat dan keluarga adalah jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Selain karena mudah didapatkan di pekarangan rumah, tanaman ini sudah banyak diperjualbelikan di supermarket atau mudah didapatkan dengan kisaran harganya sangat terjangkau atau terbilang murah. Hal tersebut didukung dengan ada literatur, yaitu tanaman obat tradisional seringkali lebih murah, tersedia secara lokal, dan mudah dikonsumsi. Salah satunya yang melimpah dan banyak dimanfaatkan di Indonesia adalah tanaman dari suku Zingiberaceae. Beberapa spesies dari famili ini banyak digunakan di semua jamu tradisional, seperti beberapa tanaman antara lain jahe, kunyit, temulawak, yang telah banyak digunakan dalam pengobatan herbal di seluruh dunia dan memiliki sejarah panjang dalam sisa pengobatan tradisional. Baik, Selanjutnya itu keragaman obat herbal yang dikonsumsi. Keluarga secara dominan mengetahui, mengkonsumsi, dan meracik obat herbal dalam bentuk minuman. Menurut Ladiska dan kawan tahun 2021, penyajian minuman kesehatan dalam bentuk cair lebih cepat dan praktis karena hanya membutuhkan sedikit waktu untuk mempersiapkannya sehingga lebih banyak disukai oleh masyarakat. Kemudian, obat herbal golongan jamu lebih sering dikonsumsi oleh keluarga. Keluarga percaya manfaat keamanan jamu karena telah digunakan secara turun-temurun dan dapat ditemukan serta proses pengolahannya yang mudah.
Tingginya prevalensi penggunaan jamu juga disebabkan karena jamu dapat ditemukan dengan mudah dan proses pengolahannya yang mudah. Kemudian merek obat herbal yang sering dikonsumsi keluarga dan kerabat yaitu tolak angin dan antangin. Berdasarkan keterangan pada kemasan produk, tolak angin dan juga antangin merupakan obat untuk mengatasi masuk angin. Menurut Riswanto dan kawan-kawan tahun 2022, bahan alami untuk mengatasi masuk angin dapat berupa jahe, jeruk, quinine, dan lain-lain. Selanjutnya, dimensi manfaat bagi kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Tanaman obat diketahui cukup efektif dalam menyembuhkan berbagai penyakit tanpa merusak sel. Obat tradisional ini juga bekerja untuk memperbaiki, bukan hanya sekedar menghilangkan rasa sakit saja. Selanjutnya, berdasarkan ekonomi, secara ekonomi tanaman obat merupakan produk obat yang harganya terjangkau, dengan kualitas yang baik dan aman digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian untuk sosial budaya, dengan secara sosial, tanaman obat di tengah masyarakat merupakan suatu tradisi dan warisan dari nenek moyang atau leluhur. Selanjutnya, dimensi manfaat tanaman obat bagi jahe, manfaat kesehatan yaitu dapat mengurangi risiko penyakit jantung, meredakan batuk, mencegah diare, meredakan mual, dan menjaga kesehatan mulut. Untuk manfaat secara ekonomi yaitu di mana nilai jual secara ekonominya relatif murah. Manfaat sosial dan budaya yaitu memproduksi produk dapat dilakukan secara mandiri dan bisa dipasarkan. Selanjutnya, kemudian untuk tolak angin, yaitu dapat mengatasi berbagai gejala masuk angin seperti mual, pusing, flu, demam, perut mual, dan badan terasa dingin, serta menjaga stamina tubuh. Untuk manfaat ekonomi, nilai jual secara ekonomis juga relatif murah. Kemudian untuk sosial dan budaya, tersedia kemasan dalam bentuk cair di toko terdekat. Selanjutnya, baik, berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil mini project dapat disimpulkan bahwa responden telah memiliki pengetahuan mengenai obat herbal dari golongan jamu, fitofarmaka, dan OHT, di mana responden dapat menyebutkan merek obat herbal yang ada di pasaran, dapat menyebutkan bentuk racikan obat herbal, dapat menyebutkan alasan mengkonsumsi obat herbal, dan dapat mengetahui proses pembuatannya. Kemudian, responden telah mengetahui macam-macam tanaman obat yang umum digunakan, di mana responden dapat menyebutkan macam-macam tanaman obat serta manfaatnya. Kemudian, responden telah mengetahui merek obat herbal yang umum digunakan, di mana responden dapat menyebutkan salah satu merek obat herbal. Kemudian, responden memiliki akses untuk mendapatkan obat herbal, di mana responden dapat menyebutkan akses untuk mendapatkan obat herbal dengan mudah. Next slide. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan sebagai acuan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 16 ya. Oke, selanjutnya dipersiapkan presentasi kelompok 7 ya. Sambil kelompok 7 mempersiapkan presentasinya, kelompok yang memberikan saran ya, kelompoknya Fatma dan teman-teman menyampaikan saran lewat kolom chat, dan kelompok 16 segera merespon ya atas saran pertanyaan dari kelompoknya Mbak Fatma ya. Oke, kelompok 16 bisa langsung tutup screen-nya. Ya, kelompok 7 bisa dipersiapkan. Ya, kemudian kelompoknya Gusti Ngurah, untuk saran dan pertanyaannya bisa disampaikan di awal, di tengah, ataupun di akhir ya untuk kelompok 15. Kelompoknya Gusti Ngurah, kelompok berapa ini tadi? Ya. Oke, kelompok 7 sudah siap. Dipersilakan kelompok 7 bisa memulai presentasinya. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Kami kelompok 7 dari dengan judul presentasi yang akan kami bawakan adalah studi pemanfaatan tanaman obat dan obat alamiah pada beberapa keluarga di Jawa Timur dan Tangerang. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Baik, yang pertama yaitu latar belakang.
WHO World Health Organization merekomendasikan penggunaan obat tradisional dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama yaitu untuk penyakit kronis, degeneratif, dan kanker. Selain itu, WHO juga mendukung dalam peningkatan keamanan dan khasiat dari obat tradisional. Pada zaman dahulu, nenek moyang memiliki kemampuan menggunakan ramuan tradisional untuk mengobati keluarga sendiri. Obat tradisional seperti inilah yang akan mendasari berkembangnya pengobatan tradisional di Indonesia. Sehingga cara tradisional ini dikembangkan oleh pemerintah dalam program TOGA, Tanaman Obat Keluarga. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan yang diimplementasikan oleh PKK, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi program TOGA. Pengobatan konvensional menggunakan obat kimia sintetik ini diyakini mahal serta dapat menurunkan kualitas hidup akibat adanya efek samping. Pada negara berkembang, penggunaan obat tradisional mengalami peningkatan. WHO mengklaim 80% populasi di negara berkembang menggunakan obat tradisional. Faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan obat tradisional yaitu terjadi peningkatan penyakit kronis degeneratif. Hal ini dikarenakan pada umumnya pengobatan yang sangat lama sehingga masyarakat memilih alternatif pengobatan yang lebih murah dari segi biaya dan diyakini lebih aman daripada obat kimia. Masyarakat di Indonesia sudah banyak mengonsumsi berbagai jenis obat tradisional, dari ramuan sendiri bahkan ramuan yang sudah jadi. Responden sendiri berperan sebagai sumber informasi untuk membuktikan secara empiris bahwa jamu tradisional yang bersumber dari tanaman obat ini efektif dalam pencegahan dan pengobatan pada keluarga. Maka dalam hal ini, responden telah mengevaluasi tanaman obat yang digunakan, di mana yang meliputi manfaat, kemudian mencari tanaman obat dan lainnya. Next. Tujuan dari studi ini yang pertama mengeksplorasi pengetahuan dan keterlibatan keluarga terhadap konsumsi tanaman obat dan obat alamiah yang ada di Indonesia. Kemudian, mendeskripsikan tanaman obat dan obat alamiah yang digunakan keluarga untuk pengobatan dan atau menjaga stamina, serta mendeskripsikan kesesuaian pemanfaatan tanaman obat di keluarga dengan data dukung ilmiah. Selanjutnya mengenai kriteria responden, di sini digunakan responden sebanyak 54 responden dengan rentang usia 17 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian mengenai pendidikan atau profesi responden di sini ada pelajar atau mahasiswa, kemudian semua profesi untuk narasumber orang tua atau kerabat yang telah lulus sekolah. Next slide. Berdasarkan hasil survei dan wawancara pada responden, diperoleh hasil bahwa terdapat 20 jenis tanaman obat yang dikonsumsi oleh responden dan mayoritas tanaman obat yang dikonsumsi adalah jahe sebanyak 18 responden. Indonesia memiliki banyak tanaman obat karena memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Sekitar 80% populasi di negara berkembang bergantung pada tanaman obat untuk pengobatan penyakit, mempertahankan serta meningkatkan kehidupan generasinya. Selanjutnya pada gambar kedua diperoleh informasi bahwa terdapat tanaman obat sebagian besar diperoleh dengan membeli pada produsen karena tanaman obat tersebut memiliki kemudahan untuk diperoleh. Selanjutnya kebutuhan manusia yang semakin kompleks menyebabkan adanya ketergantungan terhadap tanaman obat, khususnya adalah tanaman obat seperti jahe. Next slide. Selanjutnya adalah grafik 3 mengenai lokasi membeli tanaman obat. Berkaitan dengan grafik sebelumnya, berdasarkan hasil survei, mayoritas responden memperoleh tanaman obat dari pasar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jenis tanaman obat yang dikonsumsi juga tergolong ke dalam tanaman bumbu bahan masak sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperolehnya di pasar. Kementerian Perindustrian juga menambahkan bahwa penjualan bahan jamu dan obat tradisional di pasar dalam negeri pada tahun 2013 mencapai 14 triliun rupiah. Hal tersebut menjadikan prospek bisnis tumbuhan obat ini cukup menjanjikan. Berikutnya pada grafik keempat, tujuan pengonsumsian terbanyak adalah untuk pengobatan. Pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan tanaman obat sebagai sarana pengobatan selain didukung oleh tradisi turun-temurun, juga terdapat peran penting dari pemerintah melalui program TOGA. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Selanjutnya. Selanjutnya adalah bentuk sediaan tanaman obat. Bentuk sediaan paling banyak yang dikonsumsi oleh responden berupa tanaman segar.
Dalam seni kuliner dan pemanfaatannya, rempah dan herba di Asia Tenggara banyak digunakan dalam bentuk segar. Kemungkinan besar hal ini disebabkan karena melimpahnya herba dan kemudahan dalam mendapatkannya setiap saat. Pada data selanjutnya berupa sumber informasi tanaman obat. Sumber informasi tanaman obat terbanyak berasal dari turun-temurun. Pengetahuan dalam pemanfaatan tumbuhan yang dinilai mampu memberikan manfaat penyembuhan atau pengobatan berbagai jenis penyakit diwariskan secara turun-temurun sesuai kondisi dan lingkungan masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya mengenai obat alamiah yang digunakan oleh responden yang dapat dilihat pada grafik ke-7, terdapat 26 jenis obat alamiah yang dikonsumsi oleh responden dan obat alamiah yang paling banyak digunakan oleh keluarga atau responden itu adalah tolak angin, sebanyak 6 responden. Tolak angin sendiri telah melalui uji klinis dan uji khasiat, sehingga para konsumen percaya terhadap produk tolak angin, dan tolak angin aman dikonsumsi dalam jangka panjang sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian pada grafik ke-8 mengenai kategori obat alamiah, di sini responden menggunakan obat alamiah dari OHT, fitofarmaka, dan jamu. Kategori obat alamiah yang paling banyak dikonsumsi oleh responden yaitu golongan jamu, sebanyak 30 responden mengkonsumsi jamu. Hal tersebut dikarenakan izin edar jamu lebih banyak daripada OHT dan fitofarmaka. Berdasarkan catatan BPOM tahun 2022, terdapat 27 produk fitofarmaka, 86 OHT, dan 14.987 jamu tradisional yang terdaftar dan memiliki izin edar. Next. Baik, pada grafik 9 ini mengenai alasan mengonsumsi obat alamiah. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden mengonsumsi obat alamiah untuk pengobatan. WHO menunjukkan bahwa 65% penduduk negara maju dan 80% penduduk negara berkembang telah menggunakan obat alamiah. Tingginya presentasi penggunaan obat alamiah di tengah masyarakat, terutama negara maju, disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah meningkatnya usia harapan hidup ketika prevalensi penyakit kronis meningkat, adanya kegagalan penggunaan obat modern untuk penyakit tertentu, dan semakin luas serta mudahnya akses informasi obat alamiah di seluruh dunia. Kemudian pada grafik 10 mengenai sumber informasi obat alamiah. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden mendapatkan informasi mengenai obat alamiah berasal dari keluarga. Perilaku hidup sehat selayaknya harus diterapkan dan ditanamkan kepada seluruh anggota keluarga. Peranan keluarga dalam sebuah rumah memegang kunci utama untuk meningkatkan kualitas kesehatan sejak dini. Karena jika keluarga sehat, maka akan membentuk masyarakat yang sehat pula. Next. Selanjutnya adalah ketersediaan informasi bukti empiris, efikasi, dan keamanan produk menurut responden. Berdasarkan hasil survei, dijumpai 3 tanaman obat terbanyak yang dikonsumsi. Menurut responden, jahe bermanfaat untuk mengobati perut kembung, batuk atau meredakan sakit tenggorokan, menghangatkan tubuh, dan mengatasi masuk angin. Kemudian kunyit bermanfaat untuk meringankan gejala gangguan pencernaan, gangguan haid pada perempuan, gejala penyakit kulit, mengatasi penyakit hati, mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke, hingga mencegah kanker usus besar. Kemudian serai bermanfaat untuk mengobati infeksi mulut dan gigi berlubang, mengobati penyakit kulit, flu, mengurangi peradangan, nyeri sendi, diare, dan kolesterol. Tanaman obat ini manfaatnya telah diketahui responden melalui sumber informasi yang telah dipaparkan sebelumnya. Terdapat beberapa keragaman tanaman obat di beberapa kota di Jawa Timur dan Tangerang dan didominasi oleh jahe, kunyit, dan serai. Tanaman obat dari famili Zingiberaceae sering dimanfaatkan secara turun-temurun untuk pengobatan, di mana jahe digunakan untuk obat masuk angin, rematik, menetralkan perut kembung, selesma, anti muntah, penghangat tubuh, memperbaiki pencernaan, menjaga stamina, batuk berdahak, serta migrain. Kemudian untuk kunyit dapat dimanfaatkan untuk pencernaan, kemudian pengobatan demam, pilek, hidung tersumbat, rematik, diare, disentri, malaria, panas dalam, dan sariawan. Next slide. Selanjutnya, terdapat keragaman obat alamiah di beberapa kota di Jawa Timur dan Tangerang dan didominasi oleh tolak angin, antangin JRG, dan minyak kayu putih. Tolak angin mengandung komposisi bahan aktif berupa buah adas yang biasa dikonsumsi atau dimanfaatkan sebagai bahan obat masuk angin. Kemudian antangin JRG mengandung jahe yang dapat mengobati kepala pusing dan juga masuk angin.
Next. Ya, selanjutnya adalah dimensi manfaat. Yang pertama dari segi kesehatan, berdasarkan hasil survei dapat diketahui 3 jenis tanaman obat yang paling sering dikonsumsi di kedua wilayah. Menurut Siregar, umumnya obat tradisional yang memanfaatkan tanaman obat untuk memenuhi kriteria yang sesuai seperti prevalensi tinggi, insiden tinggi, tersebar pada area luas, fasilitas pelayanan kesehatan rendah di masyarakat, tetapi mudah dikenal oleh masyarakat. Penyakit yang sesuai dengan kriteria tersebut seperti sakit gigi, demam, sakit kepala, batuk, diare, mual, cacingan, anemia, dan sebagainya yang memiliki risiko kecil dalam pengobatan. Tingginya pemanfaatan tanaman obat ini juga didukung oleh masyarakat yang merasakan bahwa pengobatan modern mengalami penurunan kualitas atau merasa gagal dalam pemanfaatannya, sehingga beralih pada pengobatan tradisional karena dinilai lebih murah dan obatnya dapat mudah didapatkan. Berikutnya adalah segi ekonomi. Berdasarkan hasil survei terkait cara memperoleh tanaman obat yang dikonsumsi, mayoritas responden menjawab memperoleh dari produsen atau membeli di pasar. Hal ini menunjukkan salah satu manfaat adanya tradisi konsumsi tanaman obat di Indonesia tidak hanya di bidang kesehatan saja, melainkan juga berdampak pada perekonomian melalui proses jual beli tanaman obat oleh masyarakat yang telah berkembang dalam skala nasional. Menurut Siregar, salah satu potensi di bidang ekonomi pada pemanfaatan tanaman obat adalah pengembangan agroindustri dan wadah UMKM Indonesia. Pengembangan agroindustri memberikan potensi pada pengembangan kegiatan dalam agribisnis mulai dari hulu hingga hilir secara menyeluruh yang akan berdampak pada perubahan besar bagi banyak pencapaian target pembangunan di suatu daerah. Oke, bisa langsung ke kesimpulan kelompok 7. Baik, untuk kesimpulan yang pertama yaitu responden atau keluarga memiliki pengetahuan yang cukup luas dan terlibat dalam konsumsi tanaman obat dan obat alamiah yang ada di Indonesia. Kemudian kesimpulan yang kedua, tanaman obat yang digunakan keluarga untuk pengobatan dan menjaga stamina ada 20 jenis, sedangkan untuk obat alamiahnya ada 26 jenis yang tertera pada slide. Next. Untuk kesimpulan yang terakhir, pemanfaatan tanaman obat dan obat alamiah di lingkungan keluarga telah sesuai dengan daya dukung ilmiah. Sebagai contoh, anggota keluarga yang mengkonsumsi tanaman obat yaitu jahe mengatakan bahwa jahe tersebut memiliki khasiat untuk meredakan batuk. Hal tersebut sesuai dengan literatur yang juga menyatakan bahwa jahe berkhasiat dalam meredakan batuk dan pilek. Next slide. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Sriwin. Baik, terima kasih kelompok 7. Oke, waktu tanya jawab untuk kelompok 16 dan kelompoknya Mbak Fatma sudah berakhir ya. Selanjutnya tanya jawab lewat kolom chat untuk kelompok 7 ya yang presentasi dan kelompok 2 yang memberikan saran. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, selanjutnya presentasi yang terakhir kelompok 5 ya, kelompok 5 ya dengan kelompok yang memberikan saran adalah kelompoknya Made Arya. Gitu. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Saintifikasi Jamu akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Eksplorasi Jenis dan Pemanfaatan Tumbuhan Obat serta Obat Herbal pada Masyarakat Berusia 45 tahun ke atas di Kota Malang. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati karena memiliki sekitar 40.000 jenis tumbuhan. Tumbuhan ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang, diantaranya kerajinan, kuliner, kosmetik, dan paling sering adalah sebagai pengobatan. Pemanfaatan tanaman obat sebagai media pengobatan sering dikenal juga dengan istilah jamu atau obat tradisional. Menurut Permenkes nomor 6 tahun 2016 tentang formalin obat herbal di Indonesia, menunjukkan pengertian obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan seharian atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sebagian besar masyarakat mengkonsumsi jamu karena dipercaya mampu memberikan manfaat baik dari segi kesehatan maupun pencegahan dan pengobatan terhadap suatu penyakit.
Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pemanfaatan tanaman obat menjadi kalah saing dengan industri farmasi yang memanfaatkan obat-obatan dari bahan kimia. Jamu adalah salah satu warisan budaya yang harus terus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia. Pemanfaatan obat herbal dan tanaman obat diatur dalam beberapa peraturan. Yang pertama pada Amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 48 tentang pelayanan kesehatan merupakan bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan, dan pasal 101 terkait bahwa sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan amat digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dana atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, di mana pada pasal 44 yang berbunyi dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi. Dan pada pasal 51 ayat A, dokter dan dokter gigi atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Kemudian juga diatur pada Permenkes nomor 3 tahun 2010 dan Kepmenkes nomor 1334 tahun 2010. Ya, berikut ini merupakan peraturan yang mengatur regulasi obat herbal. Dapat dilihat pada tabel 1. Next. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui jenis, tujuan konsumsi, bentuk sediaan sumber informasi, dan cara mendapatkan tanaman obat ataupun obat herbal yang dikonsumsi oleh warga Kota Malang. Berikutnya kriteria responden. Responden pada penelitian ini didasarkan pada usia, yaitu di atas 45 tahun. Kriteria tersebut didasarkan karena usia di atas 45 tahun mempunyai kebiasaan dalam konsumsi tanaman obat dan obat herbal sebagai usaha self-medication. Next. Baik, untuk hasil yang pertama adalah tanaman obat. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber didapatkan data bahwa tanaman obat yang paling banyak digunakan adalah jahe dengan persentase sebanyak 39,39%, yaitu sebanyak 23 responden, kunyit 20,3%, 12 responden, serai 8,5% sebanyak 5 responden, kencur 6,8% sebanyak 4 responden, dan yang paling sedikit digunakan adalah alang-alang, kunyit kuda, rosella, bawang putih, beluntas, dan sirsa. Next. Sebelumnya menunjukkan sediaan tanaman obat yang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa mayoritas tanaman obat yang dikonsumsi dalam bentuk sediaan yaitu minuman, sebanyak 93,2%. Dan yang paling sedikit adalah dalam bentuk bubuk, yaitu sebanyak 1,7%. Sedangkan tanaman obat yang dikonsumsi dalam bentuk sediaan simplisia kering adalah sebanyak 5,1%. Selanjutnya. Dari 58 responden yang mengkonsumsi tanaman obat, 50,8% atau sekitar 30 responden mendapatkan tanaman obat dari pasar tradisional. 39% atau sekitar 23 orang mendapatkan tanaman obat dengan menanam di rumah. Responden lainnya mendapatkan tanaman obat dari supermarket atau dari lingkungan sekitar. Oke, baik. Untuk tujuan penggunaan tanaman obat sendiri, berdasarkan hasil survei dapat dilihat pada gambar 4 bahwa responden itu sebagian besar mengonsumsi tanaman obat untuk pengobatan, yaitu sekitar 40 responden. Sebagai tujuan pengobatan, tanaman obat dikonsumsi untuk mengobati berbagai macam penyakit, misalnya saja jahe dimanfaatkan untuk meredakan radang, batuk, mual, mencegah masuk angin, dan menurunkan kolesterol. Kencur dimanfaatkan untuk mengobati pegal hidung dan batuk, dan kunyit dimanfaatkan untuk mengobati radang, meriang, panas dalam, batuk, dan sebagai antibiotik. Selain untuk pengobatan, sebanyak 24 responden mengonsumsi tanaman obat untuk menjaga stamina atau imunitas tubuh. Potensi peningkatan imunitas dari jamu dapat diperoleh dari tanaman obat. Selain sebagai pengobatan dan menjaga stamina, tanaman obat dikonsumsi responden untuk detoksifikasi. Next.
Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diketahui bahwa mayoritas masyarakat mendapatkan informasi mengenai manfaat penggunaan tanaman obat secara turun-temurun, yaitu sebesar 58,8%. Selain itu, responden juga mendapatkan informasi manfaat penggunaan tanaman obat dari lingkungan sekitar sebesar 26,5%, saran dokter sebesar 11,8%, dan internet sebesar 2,9%. Dari responden yang didapatkan, terdapat 69% responden mengonsumsi obat herbal dengan spesifikasi OHT dan juga 31% mengonsumsi obat herbal dengan spesifikasi sebagai jamu. Ya, untuk bentuk sediaan sendiri, dalam bentuk sediaan obat herbal tersedia dalam bentuk serbuk, kapsul, tablet, larutan, maupun pil. Terlihat bahwa responden mengonsumsi obat herbal dengan 3 cara, yaitu dalam bentuk cairan, kapsul, ataupun dalam bentuk bubuk. Sebanyak 87,1% responden mengonsumsi obat herbal dengan bentuk sediaan cair, 9,7% responden mengonsumsi obat herbal dalam bentuk sediaan kapsul, dan responden lainnya mengonsumsi obat herbal dengan bentuk sediaan bubuk. Gambar 9 menunjukkan tujuan penggunaan obat herbal. Responden mengkonsumsi obat herbal dengan berbagai tujuan. Kami mengelompokkan tujuan responden mengkonsumsi obat herbal ke dalam 3 kategori, yaitu dengan tujuan pengobatan, menjaga stamina ataupun imunitas, dan sebagai detoksifikasi. Terdapat 47,1% responden mengkonsumsi obat herbal tersebut dengan tujuan untuk menjaga stamina maupun imunitas. Karena kondisi yang ada sekarang menurut masyarakat untuk terus menjaga imunitas tubuhnya sebagai bentuk preventif dari tertularnya penyakit yang kini masih marak, yakni virus COVID-19. Obat herbal yang sering dikonsumsi tersebut dipercaya dapat meningkatkan imunitas tubuh ataupun menjaga stamina dari kegiatan yang padat. Sebanyak 44,1% responden mengkonsumsi obat herbal dengan tujuan untuk pengobatan dengan berbagai penyakit yang beragam seperti batuk, masuk angin, kembung, diare, dan gatal-gatal. Dan banyak penyakit ringan lainnya. Sebanyak 8,8% responden mengonsumsi obat herbal dengan tujuan detoksifikasi. Next. Berikutnya sumber informasi. Responden yang mengkonsumsi obat herbal mendapat informasi terkait manfaat ataupun khasiat dari obat herbal dari berbagai sumber. Dan kami mengklasifikasikan menjadi 4 sumber informasi, yaitu lingkungan sekitar, turun-temurun, internet, dan saran dokter. Sebanyak 61,3% responden mengetahui manfaat obat herbal dari lingkungan sekitar, 29% responden mengetahui manfaat obat herbal yang mereka konsumsi secara turun-temurun, dan 6,5% responden mengetahui manfaat obat herbal yang mereka konsumsi dari internet. Dan responden lainnya mengetahui manfaat obat herbal yang mereka konsumsi dari saran yang diberikan oleh dokter. Next. Kita memasuki bagian pembahasan, yaitu bagian ketersediaan informasi bukti empiris dan atau efikasi serta keamanan produk. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa belum terdapat informasi bukti empiris atau efikasi tanaman obat. Namun, informasi mengenai efikasi tanaman obat didapatkan oleh responden secara turun-temurun lebih dari 3 generasi. Menurut Prof. Suwijio Pramono, bukti empiris diantaranya adalah telah digunakan lebih dari 3 generasi. Menurut WHO, bukti empiris atau efikasi tanaman obat adalah telah digunakan lebih dari 50 tahun. Sedangkan efikasi dari obat herbal sudah tercantum dengan jelas di kemasannya dan terbukti keamanannya. Karena untuk memasarkan obat tersebut sudah melalui berbagai uji. Next. Potensi Indonesia sebagai negara mega biodiversity setelah Brasilia dan Zaire berpeluang sangat besar untuk mengembangkan tumbuhan obat. Herianto dan Kinho menyebutkan bahwa dengan luas kawasan hutan tropis yang mencapai 120,35 juta hektar, Indonesia memiliki sekitar 80% dari total jenis tumbuhan yang berkhasiat. Dan diperkirakan terdapat 40.000 spesies tumbuhan di dunia dan 30.000 spesies diantaranya hidup di Indonesia.
Di antara 30.000 spesies tersebut, sekitar 9.600 spesies tumbuhan diketahui berkhasiat sebagai obat dan kurang lebih 300 spesies telah digunakan sebagai bahan obat tradisional oleh industri atau usaha obat tradisional. Hingga saat ini, pemanfaatan obat tradisional masih tetap tinggi di Indonesia, sekalipun pelayanan kesehatan modern telah berkembang. Hasil Riskesdas pada tahun 2010 menyebutkan bahwa 55,3% penduduk Indonesia menggunakan obat tradisional atau jamu untuk memelihara kesehatan, dan 95,6% pengguna obat tradisional mengakui bahwa obat tradisional yang digunakan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Bahkan, berdasarkan data WHO pada tahun 2008, menjelaskan bahwa 68% penduduk dunia masih menggantungkan kesehatan mereka pada sistem pengobatan tradisional. Kemudian pada data Riskesdas tahun 2010, persentase rumah tangga yang menggunakan jamu buatan sendiri sebesar 9,53% dan 68.673 rumah tangga. Adapun individu yang menggunakan jamu buatan sendiri adalah 10,27% dari total 177.926 orang. Bahan baku yang paling banyak digunakan adalah kencur, jahe, kunyit, dan temulawak. Pengguna jamu buatan sendiri persentasenya lebih besar pada kelompok usia lanjut, yaitu sekitar 50 tahun ke atas, perempuan, sudah menikah, pendidikan tidak tamat atau tamat SD, petani atau nelayan, tingkat ekonomi menengah ke bawah, dan juga tinggal di desa. Next. Selanjutnya adalah keragaman obat herbal yang dikonsumsi. Berdasarkan catatan dari BPOM, Indonesia memiliki sekitar 30.000 spesies tumbuhan maupun sumber daya laut dan sekitar 9.600 spesies tanaman dan hewan yang telah teridentifikasi memiliki khasiat obat. Namun baru ada 62 OHT dan 24 fitofarmaka yang terdaftar. Obat herbal banyak dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat untuk kesehatan. Akan tetapi kualitas dari obat herbal yang beredar secara umum masih dalam kategori jamu dan tidak banyak yang dapat dikategorikan obat herbal terstandar atau OHT ataupun fitofarmaka. Oleh karena itu, peluang untuk menemukan dan menghasilkan produk obat herbal khususnya dari bahan obat tumbuhan asli Indonesia yang langka masih sangat terbuka lebar untuk diteliti dan dibuktikan manfaatnya secara empiris. Berikutnya, dimensi manfaat berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa tanaman obat dan obat herbal banyak dimanfaatkan untuk kesehatan. Tanaman obat dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan, memperbaiki status gizi, dan pengobatan. Pemanfaatan obat herbal didasarkan dengan gejala penyakit yang dialami oleh responden dan tujuan responden mengkonsumsi obat herbal. Pemanfaatan tanaman obat dan obat herbal sebagai usaha self-medication. Next. Ya, selama ini jamu itu dikenal pahit dan tidak enak sehingga banyak masyarakat yang enggan untuk mengkonsumsi jamu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat jamu kekinian. Konsep jamu kekinian yaitu penyajian jamu yang dicampur dengan bahan lain seperti es, susu, atau krim di mana manfaat dari jamu tersebut tidak hilang. Jamu kekinian ini dapat disebut sebagai jamu latte, milkshake jamu, es krim jamu, dan jamu et cincau dieng. Campuran bahan lain ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa menyengat pada jamu, sebab selama ini rasa pahit jamu cukup menyengat. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan jamu bisa menarik di kalangan masyarakat. Next. Berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa jenis tanaman obat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah jahe. Masyarakat mengkonsumsi tanaman obat untuk pengobatan, menjaga stamina dan detoksifikasi dengan mayoritas tujuan konsumsi untuk pengobatan. Mayoritas tanaman obat dikonsumsi dalam bentuk sediaan minuman. Sebagian besar masyarakat mendapat informasi mengenai manfaat penggunaan tanaman obat dari turun-temurun. Sebagian besar masyarakat mendapatkan tanaman obat dari pasar tradisional maupun menanam di rumah. Kedua, mayoritas masyarakat mengkonsumsi obat herbal tolak angin yang diproduksi oleh PT sudah muncul, dan responden hanya mengkonsumsi obat herbal dengan golongan jamu dan OHT. Mayoritas masyarakat mengkonsumsi obat herbal untuk menjaga stamina, dan sebagian besar masyarakat mengkonsumsi obat herbal dengan bentuk sediaan cairan. Informasi terkait manfaat ataupun khasiat dari obat herbal didapatkan dari berbagai sumber, misalnya lingkungan sekitar. Next. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Next.
Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Bu Sri. Oke, silakan tunggu sebentar.
pertanyaan dan saran dari kelompok 18 untuk kelompok 5 sudah kami tuliskan di chat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Afif. Makasih Afif. Makasih Afif.